Goes terus. Ngebolang lagi yuk. Teman, batang pisang ini mau kami bawa ke rumah Bibi untuk dimasak. Semangat. Sedikit lagi sampai kok. Oh iya, namaku Rian. Dan ini teman-temanku Rizky, Reno, dan Yayan. Kami tinggal di Wonosalam, Jombang. Nah, sepedanya kita titip di rumah Bibi Muntiani saja. Lah, golek depok neng ndi? Ten tegel mriko lho sinten napa biasane mboten enten e. Ya wis engko dibakar bareng-bareng ya. Nggih. Supaya lebih ringan, satu batang pisang dipikul 2 orang ya. Gimana? Nggak berat lagi kan? Sebenarnya tidak semua bagian batang pisang ini yang akan diolah jadi makanan. Kita ambil bonggolnya saja. Bagian paling bawah yang dekat dengan akar. Pastikan bersih, tidak ada kulit dan akar yang tersisa ya. Bibi sudah mengolah bonggol pisang ini sejak 6 tahun lalu loh. Wow, lama juga ya. Gak cuma kayu aja yang bisa dipotong pakai gergaji. Nih, bonggol pisang juga harus pakai gergaji. Nah, kalau gergajinya macet karena serat yang kasar, tinggal dipukul-pukul pakai kayu pipi. Mirip seperti sedang memahat ya. Pakai gergaji bukan tanpa sebab loh. Ini karena bonggol pisang banyak seratnya. Kalau pakai gergaji, jadi lebih mudah membentuknya jadi segi 4. Kalau ini sih, biar aku yang lanjutkan ya, Bi. Kalau sudah dipotong, cuci bersih sampai tidak ada getah yang tersisa. Nah, ada caranya nih supaya getahnya benar-benar hilang. Yaitu dengan cara merendamnya semalaman. Iki uyahe dilebokno iku ndek rendeman iki. Tambahkan garam supaya getah mudah larut di air. Pakai garamnya secukupnya saja ya. Nanti bisa merubah rasanya kalau kebanyakan garam. Ren, tolong jupukno dongkol sing wis direndam ya. Nggih. Rencananya bonggol pisang ini mau dibuat bakso. Hayo, semua pasti suka mendengar kata bakso. Nah, untuk membuat bakso, bonggol pisangnya harus diparut sampai halus. Ayo, saiki nang mlebu nang jero gawe bakso. Nggih, boleh. Ayo Ra, ayo Riz, ayo. Oh iya. Bonggol pisangnya sudah diparut, lalu dikukus selama 30 menit. Kalau sudah matang, tambahkan dengan daging ayam giling. Perbandingannya 1 piring ayam giling dan 1 piring bonggol pisang. Tambahkan juga tepung terigu. Lalu aduk. Supaya lebih menarik, kita buat pewarna alaminya yuk. Masing-masing pewarna alaminya diambil sarinya ya. Kalau adonan sudah kalis, tambahkan bawang putih yang sudah dihaluskan. Bagi adonan bakso menjadi beberapa bagian. Tambahkan pewarna dan aduk-aduk sampai rata. Tuh, bener kan? Jadi tambah menarik adonan baksonya. Ini dia yang paling aku suka. Cara mencetak bakso. Ambil adonan secukupnya, tekan adonan ke arah ibu jari. Ambil adonan yang keluar menggunakan sendok. Lalu masukkan ke air mendidih. Gampang kan? Ini ya. Rebus dengan air mendidih selama 15 menit. Pakai api sedang biar matang sampai ke dalam bakso. Oh iya, bonggol pisang ini mengandung banyak serat pati yang kaya akan karbohidrat loh. Campuran bonggol ini yang bisa mengenyangkan baksonya.
Nah, tinggal buat kuah baksonya. Tumis daun bawang dan bawang putihnya. Jadi deh bakso Bongo pisangnya. Gimana? Teman di rumah juga bisa membuatnya bersama ibu di rumah loh. Sekarang saatnya icip-icip. Teman-teman penasaran sama rasanya? Rasanya kenyal dan lembut. Apalagi ditambah kuah yang panas plus cabai yang banyak. Enak ya? Segar. Mari taman bakso nih. Ya wes nek ngono entekno sik baksone ya. Mari ngene ayo melok Mbak bakar bakso. Wis lang saiki pentole ayo disunduki ya. Nggih, Mbak. Namanya juga sate. Membuatnya harus ditusuk tentunya. Hehehe. Tusuk semua bakso. Sesuaikan dengan alat panggangnya ya. Jangan terlalu panjang atau terlalu pendek, karena akan cepat gosong atau tidak matang merata. Sambil menunggu semua sate siap, siapkan bumbunya yuk. Kupas bawang putih dan bawang merah, tambahkan garam dan haluskan. Supaya lebih enak, bisa ditambahkan sedikit ketumbar. Ku beritahu ya rahasia memasak sate. Pada saat membakar, arang harus menyala merata. Sedikit saja api tidak merata, pasti ada bagian yang kurang matang atau gosong. Ayo Ren, bumbune wis dadi, sekarang nyelup sate ini. Nggih, Bu. Untuk olesan bumbu yang pertama, jangan terlalu tebal ya, supaya bagian dalam bakso dapat matang. Bumbu yang terlalu tebal juga akan membuat gosong satenya. Wis lang iki saiki satene gawan anggone Rizky Mbak Yayan ya, cek dibakar. Nggih. Nah, tinggal bakar deh sate baksonya. Ayo, terus kipas dan dibolak-balik. Cukup bakar sampai aromanya tercium. Hehehe. Ini dia bakso bakar Bongo pisangnya. Menarik kan? Selain menarik, pastinya juga sehat karena mengandung banyak serat. Langsung sikat. Enak. Rasanya satu aja nggak cukup. Iya he, iki lak sate digawe acara kok seren. Sate bakso bakarnya akan kami bawa ke acara adat nih teman. Wah, sudah banyak yang datang berkumpul. Oh iya, di desaku sedang ada acara bersih desa, yaitu acara syukuran atas hasil bumi. Acara ini biasa diadakan setahun sekali ketika 1 Muharram tiba. Acara ini pertama kali diadakan pada tahun 2014. Awalnya hanya 3 dusun, tetapi sekarang semua desa ikut meramaikan acara ini. Diiringi kesenian dari Deling Laras, acaranya jadi tambah meriah. Ada 4 tumpeng yang diarak keliling kampung. 2 tumpeng melambangkan hasil bumi berupa buah-buahan, dan 2 tumpeng melambangkan hasil bumi berupa sayur-sayuran. Monggo ditaosaken sesarengan, mugi-mugi berkah sedaya. Dan semua orang berebut hasil buminya.
Dengan berbagi seperti ini, dipercaya akan membuat hasil panen warga akan lebih bertambah di tahun selanjutnya. Tidak perlu waktu yang lama, tumpengnya langsung habis. Gimana? Sudah mirip si raja hutan belum? Teman, perkenalkan, nama Ambo Irsyad. Si bolang dari Nagari Simpang Kapua, Kecamatan Mungkah, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Ayo ikut kami bertualang sambil menikmati kuliner khas Minang di negariku. Mandi ala raja hutan di air terjun Cugan ini sudah jadi kebiasaan kami. Setiap sore kami selalu main air di sini. Ingat ya teman, loncat dari ketinggian seperti ini tidak cukup mengandalkan keberanian saja, tapi juga harus jago berenang. Selain itu, saat berayun kita harus bisa memastikan posisi mendarat. Jangan sampai jatuh ke tempat dangkal atau menimpa teman kita. Pastikan badan lurus dan kaki mendarat duluan. Jangan sampai mendarat dengan posisi tubuh telentang atau telungkup ya. Bisa sesak dada nanti. Brrr. Terlalu lama di air, jadi dingin sekali teman. Sudah yuk mandinya. Selesai mandi, saatnya ngebolang lagi membantu Uni panen telur ayam. Teman, nagariku terkenal sebagai penghasil telur ayam. Banyak warga di sini bermata pencaharian sebagai peternak ayam telur. Kata Pak Guru, ayam petelur asal muasalnya dari hasil perkawinan antara ayam hutan dengan itik liar. Para ahli kemudian melakukan penelitian secara terus-menerus sampai menemukan jenis ayam broiler yang memproduksi daging dan ayam petelur yang memproduksi telur. Ayam petelur mulai rutin menghasilkan telur setelah berumur 18 minggu. Bahkan dengan perawatan yang baik, sehari bisa 2 kali bertelur. Wih, hebat ya! Supaya telur tidak rusak, kita harus memanen 2-3 kali sehari. Karena waktu bertelur ayam tidak bersamaan. Oh ya teman, kalian tahu nggak? Ayam di sini semuanya betina loh. Gak ada pejantannya kok tetap bertelur ya. Hehehe. Kata bapak, sel telur ayam betina tetap akan membentuk cangkang yang berisi nutrisi pembentuk ayam meskipun tidak dibuahi pejantan. Karena tidak dibuahi pejantan, telur ini tidak bisa menetas. Asik. Setelah ini Uni mau buatkan kami minuman berbahan telur ayam. Minuman unik khas Minang yang akan Uni buat namanya tomato. Bahan-bahannya sederhana sekali. Ada tomat rebus, telur setengah matang, dan susu cair. Pertama kita kupas kulit tomat yang sudah direbus. Tujuannya supaya daging tomat tidak alot dan lebih lembut saat dimakan. Setelah itu tinggal dipotong kecil-kecil supaya mudah untuk diminum. Bahan berikutnya adalah telur. Telur ayam harus kita rebus terlebih dahulu. Merebus telurnya tidak boleh lama-lama. Cukup sekitar 5 menit saja. Karena kita membutuhkan telur yang setengah matang. Lah masak tolinya? Olah nih. Sambil menunggu telurnya dingin, kami menyiapkan buah alpukat sebagai mangkoknya. Caranya mudah sekali. Belah buah alpukat secara melingkar, kemudian keluarkan bijinya. Supaya lebih lebar, kita kerok sedikit daging alpukatnya. Daripada mubazir, kita makan saja daging alpukatnya. Iyap, semua bahan sudah siap. Saatnya meracik tomato. Pertama, masukkan tomat rebus terlebih dahulu. Kemudian telur ayam setengah matangnya. Wih, Madi dan Ilham hebat. Telurnya pas setengah matang. Terakhir, tinggal siram dengan susu cair. Jadi deh, tomato yang lezat. Coba lihat, warnanya indah sekali.
Ada merah tomat, kuning telur, dan putih dari susu. Makin menggoda tenggorokan nih. Lezat. Teman, tomato merupakan minuman khas Minang yang penuh gizi dan vitamin. Telur dan susu mengandung protein yang tinggi, ditambah tomat yang segar dan bervitamin. Tak heran jika minuman ini juga disebut-sebut bisa memulihkan dan menambah tenaga kita. Cocok sekali buat kami yang hobi bertualang. Kali ini kami mau cari ikan dengan cara menimbuk atau menguras. Tapi sebelum menimbuk, kita harus bersihkan dulu kolam kecil ini dari enceng gondok dan sampah lainnya, supaya ikan tidak bisa bersembunyi. Ayo Ilham, Mahdi, kita kuras kolamnya. Saat menimbuk, kita harus saling menggunakan jaring. Biasanya kalau air sudah mulai sedikit, ikan-ikan akan terbawa masuk ke dalam ember penguras. Tuh, ada ikan yang nyangkut. Makin semangat nih menimbulnya. Teman, jangan salah ya. Kolam-kolam kecil di sudut sawah seperti ini merupakan tempat bersembunyi ikan-ikan kecil seperti wader, ikan nila, dan anak gabus. Bahkan tak hanya ikan, kadang ada juga kerang air tawar seperti ini. Pensi. Ancak ni buat goreng ni kok. Lemak Ya lemak ni deh. Lepas lagi tu lo. Goreng kok. Wih, dapat lagi. Ya, 2, 3. Makin banyak ikan yang masuk ke jaring. Ayo kita pulang. Kita minta tolong Uni buat masak ikannya. Asik. Siang ini Uni mau buatkan kami ikan kambia-kambia. Kuliner berbahan ikan dan kelapa khas daerahku. Selain ikan, bahan utama masakan ini adalah kelapa. Ayo Ilham, kalau urusan parut kelapa, kamu jagonya. Selain kelapa, bumbu yang dipakai adalah bawang merah dan lado, alias cabai merah. Duh, bawang merah ini membuat mataku berkaca-kaca. Kalian tahu kenapa bawang merah bikin kita seperti menangis? Kata Bu Guru, pada saat mengiris bawang, senyawa bersulfur akan bereaksi dan menghasilkan gas volatil. Ketika gas masuk ke mata, akan mengaktifkan sensor yang ada di mata dan menimbulkan sensasi seperti menyengat. Hal ini membuat mata bereaksi dengan mengeluarkan air mata untuk menghilangkan iritasi. Sekarang terjawab kan? Nah, bumbu uleknya cukup menggunakan bawang merah, cabai merah, dan garam secukupnya. Waalaikumsalam. Nih, ini kenapa Rosianya? Labras ya? Letaklah situ. Dia pi kali mah. Yo, buat pi 5 Ali. Dia pandai kali doan. Ayo, Ali, Mahdi, kalau minyaknya sudah panas, goreng ikannya. Tapi hati-hati ya, minyak panas kalau bertemu dengan ikan yang basah akan meletup-letup seperti itu. Teman, sebelum dicampur dengan bumbu, ikan ini harus digoreng sampai kering. Sambil menunggu ikannya matang, kita campur bumbu ulek dengan parutan kelapanya. Aduk-aduk sampai semua bumbu tercampur dengan parutan kelapanya. Setelah ikan matang, kurangi minyak gorengnya. Kemudian kita masukkan kelapa parut yang sudah dicampur bumbu. Aduk-aduk parutan kelapanya supaya tidak gosong dan bumbunya matang sempurna. Setelah aromanya wangi seperti ini, terakhir kita masukkan ikan gorengnya. Aduk-aduk hingga merata. Karena ikannya sudah digoreng, jadi tak perlu lama-lama memasaknya. Perut kami makin keroncongan mencium aromanya. Saatnya makan.
Aku mau ikannya yang banyak nih. Teman, ikan bumbu kambia ini merupakan menu kesukaan kami. Ikannya yang garing dipadu dengan kelapa yang gurih bikin lidah bergoyang. Dan yang pasti pedas. Selain nikmat, ikan kambia juga bergizi tinggi. Menurut buku yang kubaca, makan ikan sangat baik bagi pertumbuhan. Karena ikan tawar mempunyai kandungan protein dan gizi yang tinggi. Bolang si bocah petualang. Teman-teman penonton setia Anak Bertopi, Syal, dan Tas Merah pasti pada hafal dong lagu ini. Yap, ini kan lagu wajib si Bolang. Hihi. Nah, bagi kalian yang punya suara keren dan jago main alat musik, yuk ikuti lomba cover lagu si Bolang. Eits, bagi yang gak bisa nyanyi dan mainin alat musik, jangan khawatir dulu. Karena kalian bisa ikut lomba video parodi ala si Bolang. Caranya, upload video cover lagu atau video parodi kamu. Jangan lupa, tag akun si Bolang Trans 7 ya. Cover lagu dan video parodi terbaik akan mendapatkan hadiah jam tangan keren dari si Bolang. Videonya juga akan kita tayangkan setiap hari Jumat di akhir episode. Ngebolang yuk!